Nah, jadwal selanjutnya kita akan membahas tentang ini ya, input hasil skripsi ke repositori ya, kemudian pengelolaan dari publikasi repositori, simulasi upload publikasi repositori, input data buku, ini perpustakaan. Nah, ini harusnya akademik ikut juga nih. Siapa? Pak Ridwan atau siapa? Kan kalau untuk skripsi kan bukan perpustakaan kan yang input. Bisa dipanggil nggak? Ntar ya, panggil dulu ya. Ini saya pause dulu. Oke, sekarang kita publikasi skripsi dulu. Jadi perlu diketahui bahwa repositori itu linknya ada di sini. Ini di bawah loginnya ada klik. Kalau diklik ini muncul repositori. Nah, ini ya. Nah, ini halaman repositorinya. Jadi di sini ada tiap fakultas. Ini kalau kita klik, misalnya fakultas dakwah, ini kalau kita klik muncul ada prodi-prodinya nanti ya. Kebetulan ini yang baru kita sinkronkan baru hanya satu, apa namanya, data apa nih, datanya masih kosong nih ya. Yang sudah ada itu contohnya yang tarbiyah, mungkin tarbiyah. Kemudian yang pendidikan agama Islam sudah. Nah, ini ada skripsi satu. Nah, ini ya, ini contoh data skripsinya sudah masuk sini. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya yang analisis pengelola, misalnya yang ini nih, implementasi sholat duha nih misalnya, program. Ini kalau diklik di sini muncul abstrak dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian filenya bisa di-download di sini, dibuka. Jadi ini nanti jadi repositori skripsi keseluruhan itu di sini carinya ya. Nah, cara masukin ke repositori ini gimana? Pertama login ke kampus kampus ya. Saya logout dulu. Kemudian login. Nah, kemudian ke menu pendataan. Ini kalau login pustakawan nggak ada nih. Harus akademik atau admin ini. Enggak, kalau skripsi enggak muncul memang. Nanti kalau dia perpustakaan yang sudah jadi skripsinya kan sudah jadi. Nah, tinggal bikin barcode-nya aja kalau di perpustakaan. Kalau di sini kan harus mendata dulu skripsinya, pendataan skripsi. Iya. Nanti kemudian klik ini, kalau untuk memasukkan repositori klik ekspor. Ini di atasnya ada tombol ekspor. Jadi coba saya klik ya, klik ekspor. Nah, ini langsung memproses dia, langsung mengupload ke repositori. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita cek di sini. Nah, kita cek di sini tuh sudah ada linknya ini. Di bawah foto tuh langsung ada link. Ini kalau kita klik dia lari ke repositorinya. Nah, nih. Contoh nih yang SSS ini yang sudah muncul di repositori. Nah, ini juga sama nih. Ini misalnya yang ada abstraknya tuh mana? Makanya tadi kenapa kalau abstrak tuh kalau bisa diinput. Itu ya itu, kalau nggak ada abstraknya kan kayaknya kok kurang gitu ininya, kontennya. Iya, makanya abstraknya kalau bisa diinput itu. Nah, kalau ada abstraknya kan enak lihatnya kayak gini gitu. Nah, kan enak lihatnya gitu kalau ada abstraknya. Ya, PDF. Ya, kalau yang diupload di sini PDF. Nah, di sini sih ya, harus PDF. Kalau PDF nggak bisa diupload. Harus PDF. Nah, kemudian kalau ingin membatalkan repositori gimana? Ini aja dibatalkan ini. Klik batalkan. Nanti kehapus link. Kehapus. Kehapus. Tapi kan bisa diekspor lagi. Nah, kalau satu aja di sini di menu konfigurasi,
di daftar kunjungan pengguna sistem ya. Kemudian ke log ekspor ke DSpace ini, di sini di ujung. Untuk membatalkan ini sukses semua. Bentar. Untuk membatalkan satu edit. Oke. Oh, untuk membatalkan satu gini caranya. Jadi pilih name-nya, masukin sini biar tampil satu aja. Nah, kan tampil satu nih, baru dibatalkan. Batalkan. Jadi ini yang dibatalkan satu aja. Nah, ini hapus sukses nih. Iya, ke repository udah kehapus nih sekarang. Nah, ini linknya udah hilang nih sekarang. Linknya udah hilang kan? Kalau linknya udah hilang berarti udah terhapus. Coba kita cek di repository tadi. Ini prodi apa ya? SSS ini prodi apa sih, mahasiswa prodi Amalia. Amalia. Atau kita coba ekspor lagi. Kalau ekspor satu gimana caranya? Ya sama. Pakai name-nya dimasukkan baru diekspor. Kalau satu aja ya. Diekspor. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sekarang sudah ada linknya ya. Jadi kalau linknya ada seperti ini artinya ini udah ke ekspor ya. Coba kita batalkan lagi ekspornya. Nah, ini linknya kan hilang. Linknya kan hilang nih. Coba kita refresh ini. Nah, halaman tidak ditemukan sekarang. Ya? Iya, otomatis. Prodinya otomatis terbuat ininya, repositorinya. Jadi kalau kita batalkan ya halaman tidak ditemukan otomatis ya. Jadi yang ini kan masih data contoh ini tadi, saya hapus saja ya. Ini kan data dummy, belum bisa dihapus nanti. Ini cascade ke ini nih datanya. Atau nanti diperbaikilah ininya ya. Abstrak judul. Kan ini sudah skripsi dia, tinggal diedit aja. Nah, nanti diedit aja ininya, judulnya. Jadi gitu ya caranya untuk ekspor dan hapus ke repository. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ini, pengelolaan dan publikasi repository. Ya, ini publikasi jurnal dan lain sebagainya ya, publikasi proposal, penelitian, pengabdian itu kan, dan lain sebagainya. Dan kegiatan dosen, kemudian prestasi dosen itu bisa dipublikasikan repository. Kita mulai dari penelitian dulu, ya, penelitian dulu. Kita mulai dari penelitian. Menunya di klik menu. Misalnya siapa nih dosen yang penelitian sama nih? Siapa di sini? Pak siapa? Oh, staf ya, bukan dosen. Ada yang dosen siapa ya? Misalnya buat penelitian, data penelitian. Siapa ya, Pak ya? Data penelitian. Yang pernah melakukan penelitian. Barnawi. Oke, misalnya Pak Barnawi ini. Ada nggak data penelitiannya, ada nggak? Data penelitian Excel ada nggak? Judulnya aja deh, judulnya aja. Ada nggak datanya? Ada di WordPress, tulisnya di WordPress. Ada nggak datanya? Kalau ada saya input gitu, langsung data real. Kalau ini kan nanti data dummy. Ada nggak? Coba. Oke, misalnya saya nginput data penelitian dosen. Misalnya penelitiannya saya ambil salah satu aja. Misalnya ini pengaruh dukungan sosial, ini kan dosennya ini ya, Andri, namanya Andri. Oh. Ini ya, Andri Herdiana. Nah, ini klik edit. Jadi kalau login sebagai dosen, klik profile di situ. Ya, tapi kalau di sini klik edit, ubah data. Nah, kemudian ke penelitian di sini.
ya. Kemudian ini penelitian tahun berapa ini? 2015 ya. Nah, kalau 2015 berarti seharusnya lembaga penjaminan mutu seharusnya ya, atau LPM ya. LPM atau LPPM Pak biasanya Pak? Sing publikasi penelitian ini? LPPM, lembaga penjaminan dan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat gitu seharusnya. Nah, itu di menu sini. Di menu, oh ini belum keluar ini menunya. Ntar keluarin dulu menunya. Nah, itu seharusnya yang ikut. Nah, ini harus diaktifkan dulu. Ini saya aktifkan dulu menunya. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, sudah saya buat menunya. Ke menu. Jadi menunya di penelitian dan pengabdian masyarakat sini ya. Oke, kita langsung ke penelitian dan pengabdian, langsung ke sini. Ya. Oke, kalau di sini kan yang sudah ada 2018 nih. Karena ini 2015, jadi saya harus buat yang 2015 gitu. Berarti saya tambah data, tambah. Nah, ini tahunnya 2015. Diperuntukkan untuk dosen ya, atau umum lah gak apa-apa. Kelompok ini penelitian ilmiah. Tipenya penelitian ilmiah. Tanggal pengajuan oke, gak apa-apa. SKS-nya saya kosongkan dulu. Klasternya yaitu penelitian ilmiah dosen 2015 gitu ya. Oke, langsung klik simpan. Nah, dosen itu cara mengajukannya gini, ke menu kalau login sebagai dosen sih klik ini ya, profile ya. Tapi kalau kita sebagai admin ke dosen, namanya tadi Andri. Nah, ini klik edit. Kemudian ke penelitian, tambah penelitian. Nah, ini pilihnya yang 2015 tadi ya. Ya, judul penelitiannya ini dimasukkan. Masukkan sini ya. Seharusnya tujuannya juga dimasukkan, tapi nggak wajib. Nah, ini dana penelitiannya berapa? Harus dimasukkan. Misalnya berapa ya? Misalnya nggak ada, di Pura nggak ada tadi aku cek. Misalnya 1 juta dibiaya sendiri gitu ya, 1 semester. Oke, kata kuncinya misalnya dukungan sosial. Abstraknya ini seharusnya juga dimasukkan, jadi agar di repositori itu bagus ininya. Apa itu kayak tadi gitu ya, abstrak penelitian kan pasti ada ya abstraknya, atau pendahuluannya lah setidaknya. Oke, simpan gitu. Jadi sekarang Andri ini penelitiannya sudah diajukan, tapi statusnya belum diproses gitu. Nah, nanti yang bisa menyetujui siapa? Yang bisa menyetujui itu yang menjadi korespondensi ini. Kalau admin gitu. Kalau ada yang lain bisa dikasih koma. Admin. Kemudian username-nya siapa? Ya. Nah, Maulida ya, ambil koresponden, ketik mau. Ini kan Maulida ya, simpan. Nah, ini berarti yang bisa menyetujui admin dan Maulida gitu. Yang bisa menyetujui tadi persetujuan, klik simpan. Nah, cara menyetujuinya gimana? Nah, ini udah yang belum diproses 1 orang, proposalnya 1 orang ya. Nah, ini diklik detail di sini.
cara mensetujuinya tinggal klik ini, statusnya disetujui. Udah selesai disetujui. Gitu ya? Iya, tinggal setujui aja. Kan kalau dosen nggak bisa langsung disetujui. Kalau yang input admin ya udah langsung disetujui aja. Nah, cara ekspor ke feeder, cara ngekspor ke repository gimana? Ini cara klik ekspor aja. Klik ekspor. Nah, ntar mati nih internet. Oh enggak. Nah, ini udah sukses ya. Andri ini. Kita lihat linknya ini. Nah, ini udah masuk nih di repository. Jadi menunya di ini. Menunya bisa dilihat di sini. Beranda, tarbiyah, pendidikan agama Islam, anak usia dini, penelitian ilmiah, kemudian penelitian ilmiah dosen 2015, kemudian publikasinya di sini. Ya, coba di situ muncul nggak? Di repository. Ke itu, aku nggak kelihatan di sini. Saya zoom dulu bentar ya. Nah, ini menunya ini. Nah, ini atas tuh, tarbiyah. Nah, ini kalau ini yang baru masuk ya. Kalau mau menunya di sini tak. Oh, ini udah ya. Nah, ini diklikkan. Nah, seharusnya kan ada filenya nih, seharusnya file penelitiannya diupload. Cara nguploadnya di sini. Iya, itu diedit, uploadnya di, ya ini kalau sudah disetujui nggak bisa diupload, harus dibatalkan dulu, sebelum diproses dulu, edit, baru diupload. PDF bisa, Word bisa. Jadi satu, jadi satu, iya, jadi satu. Jangan bisa sisa, nanti filenya tetap harus jadikan satu, baru di convert ke PDF. Nah, ini misalnya tulisannya inilah, anggap saja ini ya, nanti saya hapus lagi ya. Misalnya ini ya, misalnya ini, ininya, penelitiannya misalnya ini ya, saya upload ya. Oke, kemudian saya simpan. Ini udah ada nih filenya ya. Nah, ini filenya ya. Coba saya ekspor ulang, diekspor ulang bisa langsung ya, diekspor ulang ya, ekspor ulang. Nah, ini udah sukses, coba saya cek. Nah, sekarang filenya ada nih. Nah, ini filenya ini. Oh, enggak, ini filenya belum masuk nih. Bentar, ini harus dibatalkan dulu deh, harus dibatalkan dulu. Nah, dibatal dulu ekspor. Oh iya, karena belum diproses, diedit lagi ke disetujui, ya baru diekspor lagi, gitu caranya. Nah, ini upload sudah berhasil nih. Coba saya klik lagi. Nah, sekarang ada filenya. Nah, sekarang ada. Itu caranya ya. Langsung. Yuk, itu contoh aja. Itu contoh aja. Iya, contohnya di situ. Jadi nanti semua publikasi itu ada di repository. Semua publikasi, penelitian, kajian ada. Itu sekarang unlimited. Kan kita pakai server Google itu bertera-tera itu. Ya itu ya kayak gratis. Kalau yang bayar tuh banyak itu. Kalau yang bayar mau berapa tera juga disediakan. Tapi saya punya akun itu gratis, berapa tera pun masuk, dikasih akun gitu. Sama temen sih, ada yang ngasih. Temen kebetulan kenal sama Google, pimpinannya Google gitu. Jadi, Pak tolong bikinin akun dong gitu. Saya bikinin, itu unlimited itu. Udah aku nyimpen di situ aja. Oke, ini untuk penelitian. Kemudian untuk pengabdian gimana caranya? Bikin baru, klik tambah. Misalnya yang pengabdian yang bawahnya ini ya. Anggap saja ini yang bawah ini pengabdian ini. Contohnya ya. Anggap saja yang ini pengabdian.
klik tambah data, klik tambah. Kemudian ini untuk umum kelompoknya adalah pengabdian masyarakat di sini, pilihnya. Ini juga pengabdian. Nah, kemudian SKS-nya sementara kosong. Misalnya pengabdian ini tahun berapa nih? Misalnya tahun 2015 ya. Masyarakat tahun 2015 gitu ya. Kemudian korespondensinya sama Maulida ya. Oke, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kita ke dosen lagi. Dosennya siapa nih yang pengabdian? Cucum. Kok di close. Dataan dosen Cucum. Ini ya. Menit. Nah, ini ke menu pengabdian ya. Di menu pengabdian, ajukan atau tambah pengabdian, pilih yang 2015 tadi ya. Kemudian judulnya ini, anggap saja ini judulnya ya. Copy sini ya. Tujuannya misalnya dananya misalnya 2 juta, dibiayai oleh PT atau yayasan. Abstraknya ini aja, kata kuncinya misalnya persepsi siswa. Nah, kalau ada anggota pengabdiannya bisa ditambah ya anggota. Dosennya siapa aja yang ikut? Misalnya yang ikut Pak Goni sama Pak ini, gitu ya. Simpan. Ya gitu caranya. Jadi 2 gitu. Ininya, usernya. Kemudian klik simpan. Nah, ini anggotanya Pak Abdul Goni dan Pak Abdul Sapi'i, gitu ya. Oke, kemudian sama bagian admin itu dicek. Nah, ini sudah ada yang satu orang yang belum diproses ya. Klik detail. Nah, kemudian kita setujui. Oh ya, filenya belum diupload tadi, lupa ya. Filenya diupload dulu. Misalnya ini file pengabdian masyarakatnya, anggap saja ini misalnya. Simpan. Oke. Ini tadi filenya udah diupload belum ya? Jadi belum selesai upload. Oke, simpan. Nah, ini sudah. Kemudian disetujui. Nah, setelah itu diekspor ke repository. Caranya sama, klik ekspor. Kalau belum disetujui nggak bisa diekspor ya. Harus disetujui dulu, baru diekspor. Mas Andri, yang ini kok belum masuk. Ini kok belum masuk. Bentar, aku cek dulu yang pengabdian. Masih yang Andri nih. Ini kayaknya belum. Oh, ini kayaknya belum nih. Nanti aku ekspor nanti. Bentar. Ya, ini belum ke ekspor ini ya. Oke, kayaknya ada yang perlu disetting nih, belum ke ekspor ya. Jadi cara ekspornya seperti itu ya. Nah, iya, itu aja. Itu kalau dosen mau ngupload sendiri, kalau enggak ya uploadkan gitu ya. Ya. Nah, publikasi ilmiah bukan buku. Publikasi ilmiah itu kayak jurnal.
Publikasi ilmiah itu kayak ya ini sebenarnya jurnal ini. Ini nih, yang jurnal ini. Oke, misalnya jurnal ini. Nah, ini misalnya jurnal ini ya. Nila. Apa ini gara-gara ada anggotanya yang nggak mau ke ekspor. Coba aku cek dulu. Oh enggak, nanti aku cek dulu ya kenapa nggak mau diekspor. Oke, sekarang yang publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini siapa nih yang nulis? Misalnya, oh 2 orang ya, Nila dan Farah nih ya. Oke, yang Naila dulu saya cari. Naila, kok nggak ada ya Naila? Farah, nggak ada nih. Nanti diinput dulu kalau nggak ada ya dosennya. Oke, yang langsung aja Bu Cucum aja ya. Bu Cucum, edit, kemudian ke ini, ke publikasi ilmiah. Ajukan publikasi ilmiah. Nah, ini judul publikasinya ini ya. Kemudian tahun 2016, abstraknya nggak ada ya. Jadi ini saya ginian aja, kata kuncinya juga nggak ada, ini saya giniin aja. Kemudian langsung URL nggak ada, ISSN ada nggak ini? Nah, ini ISSN-nya ada ya, saya copy paste taruh sini. Kemudian volume 9. Kemudian nomor 1 Januari Juni ya. Nomor 1 Januari Juni ya. Bahasa Indonesia. Lama pengerjaan, publikasi direview siapa nih? Misalnya direview oleh ini. Ya. Kemudian nah, ini filenya bisa diupload di sini ya, filenya. Misalnya filenya ini. Oke, baru klik simpan. Nah, statusnya belum diproses ya. Nah, sekarang memproses gimana caranya? Caranya di menu kayak tadi, tapi di sini di publikasi jurnal ya, di bawahnya ya. Nah, di bawahnya sini. Nah, ini korespondensinya masih kosong nih, harus saya isi. Misalnya korespondensinya admin dan siapa? Mau ya. Nah, ini jadi 2 orang korespondensinya. Iya, yang setujui ya. Oke, langsung saya setujui gitu ya. Nah, kemudian setelah disetujui baru diekspor ke, belum ke ekspor ya. Kayaknya ini ada yang ini nih, harus dicek ini. Sudah disetujui. Mental. Nah, nanti seperti ini ya, langsung muncul di sini linknya nanti kalau sudah ya. Oke, kemudian nanti aku cek, nanti kayaknya ada settingan yang belum ini, nanti setelah ini saya cek. Nah, kemudian untuk publikasi apa namanya, buku, publikasi buku ya. Buku caranya juga sama, tapi di penulis buku di sini.
Buku beda lagi menunya di penulis buku. Misalnya ini yang buku ya. Apa itu nama judulnya? Di sini ada nggak? Nggak ada. Oke, nama judulnya apa? Yang nulis siapa namanya? Ya, Casta. Ini ya, Casta ini ya. Ini kan bener? Iya, dosen. Bukan, kalau dari luar kan masuknya di perpustakaan. Kalau ini buku yang ditulis dosen sini. Ya, penulis buku. Tambah data. Judulnya apa? Oke, dasar statistika pendidikan, gitu ya. Penerbit enggak wajib. Nah, tapi ya boleh, tapi kan itu hak cipta tadi. Boleh dilampirkan, boleh enggak. Tapi kalau penelitian itu kan kalau bisa dilampirkan gitu. Dasar penerbit mana? Ya? Oh, kampus IAI, Stein. Oh, IAI, BBC, ini ya. Tahun 16. ISBN-nya? Ya, nggak apa-apa. Desain pengarang gitu ya. Abstrak, oke. Kemudian klik simpan di sini ya. Klik simpan. Nah, kalau buku langsung diekspor bisa. Diekspor aja ya. Iya. Filenya nggak usah harus diupload. Oke, jadi itu caranya ya untuk ekspor ya. Kemudian untuk perpustakaan sekarang perpustakaan ya. Untuk perpustakaan itu saya login ke menu perpustakaan, pendataan, item ya. Nah, untuk yang buku yang bisa diekspor ke perpustakaan itu kalau sudah fakultas sama prodinya sudah di set. Iya, yang sudah masuk. Misalnya ini jurusan pendidikan agama Islam ya, ini. Jadi kalau yang belum, nah ini pengaruh gaya belajar baik yang ini tadi, ini yang dari skripsi ini ya, saya hapus ya. Ini data dummy soalnya. Kan ini kan sudah masuk nih. Nah, ada juga yang belum masuk kan, ini kayak jurusannya masih kosong nih. Nah, ini nggak masuk nanti, nggak bisa masuk. Jadi ini harus diisi prodinya agar bisa masuk ke repositori. Nah, cara ekspornya gimana? Klik aja ini ekspor. Tombolnya di sini. Misalnya saya satu buku aja ini, biografi Umar bin Khattab ya. Judulnya. Jadi kalau mau satu ekspor gini caranya. Ini kemudian saya ekspor gitu, ekspor. Nah, ini udah masuk ya. Biografi Umar bin Khattab. Saya klik refresh, ini linknya udah keluar nih. Kalau diklik, nah ini udah muncul. Ya? Enggak, kalau ini langsung aja masuk. Kan kalau misalnya mau dibatalkan ekspor aja. Jadi masukkan judul, langsung batalkan. Ini kalau mau membatalkan ya. Nah, ini udah dibatalkan. Jadi kalau mau saya ekspor semua gampang, tinggal di ini, kemudian klik ekspor. Ini ekspor semua nih. Nah, ini udah masuk ya datanya. Coba kita lihat di repository. Nah, ini sudah di perpustakaan udah keluar nih, ekonomi syariah, ya. Kemudian perpustakaan, klik. Nah, ini daftar koleksi buku ya. Nah, ini cuma satu.
Coba yang prodi lain coba. Perbankan syariah ada nggak? Oh nggak ada. Makanya ini harus diisi dulu sih. Ya? Apanya? Kalau kalau akreditasi harus satu-satu. Kalau untuk akreditasi harus satu-satu. Jadi buku ini tuh untuk iya harus itu kalau untuk akreditasi. Tapi saya batalkan dulu ya ekspornya ya. Saya batalkan dulu. Oke. Oke, ini sukses hapus. Nah, sekarang cara ekspor yang saldo awal. Caranya di menu, kemudian pengadaan, saldo buku. Nah, ini mau saya ekspor nih bukunya. Nah, ini buku kemarin tuh yang input awal mana ya? Nah, ini tombol ekspornya di sini. Kalau untuk jadi kita ekspornya itu di saldo awal berdasarkan stok. Nah, ini ekspor sini ya. Ekspor. Nah, coba kita cek. Nah, ini ya. Nah, ini koleksi. Jadi langsung di sini. Jadi tidak per program studi kalau ini. Langsung di koleksi Library of IAIBBC, langsung di sini masuknya. Iya. Diekspor dulu tadi caranya. Ya baru diekspor ke sini. Ya nggak apa-apa sih, nanti kan direvisi diupload lagi 2 kali. Jadi kan sebenarnya dosen mau nyidang kita harus download itu, jadi bukan nggak soft copy, bukan hard copy lagi kan. Oke, ini sementara saya batalkan dulu ya ekspornya ya. Tuh, repository ya. Oke, jadi repository seperti itu ya. Ya buat referensi kan, mahasiswa mau nyari referensi apa aja, penelitian, buku itu semua ada di situ. Jadi mau nyari informasi apapun di satu tempat gitu, itu repository itu. Ya harus diupload filenya. Kalau untuk buku itu memang hak cipta, itu harus diperhatikan, jangan sampai nanti ada masalah. Jangan ada masalah itu kalau hak cipta. Oh ini kok untuk hapus barcode tuh Pak, nggak bisa dihapus barcode-nya ya Pak? Bisa. Bisa. Misalnya barcode mana yang dihapus? Ini dihapus. Ya tadi itu suka ada error nggak? Oh, cek dulu ya. Itu ada ininya, itu ada peminjamannya itu biasanya.
udah dipinjem itu, kalau sudah dipinjem mah tinggal diedit aja, jangan dihapus. Diedit aja. Oh, udah ya. Dan dihapus, diedit aja mendingan, diedit barcode-nya manual. Edit manual. Oke, kemudian sekarang repository ini adminnya akan saya kasih ke siapa nih? Repository. Adminnya saya kasih ke Mbak Maulida aja ya. Jadi saya buat dulu. Bisa 2. Jadi saya buat ini dulu ya. User dulu ya. Ya. Nah, sekarang lewat manual. Caranya di sini. Login tadi kan sudah ya. Misalnya saya menghapus ini. Yang SSS ini ya. Nah, ini saya hapus, saya klik aja, klik. Nah, kemudian ke rubah konten ini, rubah item ini. Sini. Kemudian apa tuh namanya? Nih, primary delete nih kalau nggak salah, permanently delete ini. Nah, hapus ya. Udah hapus tuh. Coba kita cek ke beranda. Nah, sudah nggak ada, gitu ya. Udah ada, hilang, udah hilang. Jadi konten itu udah hilang, nggak ada. Jadi misalnya bisa juga, misalnya dakwah ini saya mau hapus nih semuanya, bisa aja kan? Nanti kita ekspor lagi ya biar ada lagi. Jadi kita hapus nggak apa-apa, nanti ekspor lagi, keluar lagi gitu. Misalnya dakwah ini saya mau hapus. Nah, klik aja, kemudian klik rubah komunitas di sini. Ya, rubah komunitas. Hapus komunitas. Ini ya, kalau mau hapus ya, ini ya. Kalau mau mutakhirkan, edit aja manual di sini, edit, mutakhirkan. Nah, edit. Jadi semua cara ngeditnya gitu ya. Bisa juga nanti kita cek, misalnya tarbiyah. Ini kontennya apa aja sih? Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini kontennya. Nah, kemudian kita klik bimbingan konseling misalnya. Kontennya apa aja? Ada di perpustakaan ya. Koleksi textbook. Ini belum ada isinya ini. Yang ke PAI ya. Nah, ini yang banyak nih. Ya. Nah, ini misalnya dihapus, ke rubah item ini, hapus gitu ya. Itu caranya kalau mau ngapus ya. Oke, untuk repository sudah ya. Untuk repository sudah. Nah, iya. Nah, sekarang saya tutup dulu nih yang repository.